Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fitriana SEMBA dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Saya mengajar manajemen pemasaran di Prodi Manajemen dan Akuntansi. Pada hari ini, saya akan membuat video tentang PDD UK TPT yang merupakan salah satu syarat untuk sertifikasi dosen 2025. Dalam mata kuliah ini adalah memiliki 3 SKS dan menggunakan bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Manajemen Pemasaran ialah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teori model dasar pemasaran yang digunakan untuk menciptakan dan memberikan nilai pelanggan yang unggul. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi isu penting yang terkait dengan perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi pemasaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan untuk mendeteksi permasalahan pemasaran yang dihadapi perusahaan atau organisasi dan faktor penyebabnya, serta menganalisis masalah tersebut untuk bisa merekomendasikan solusi yang tepat. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan keterampilan membuat perencanaan pemasaran. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang produk, dinamika, dan pengembangannya. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah agar mahasiswa memahami tentang tingkatan produk, cara mendesain merek, logo, labeling, serta membuat packaging yang menarik. Kemampuan khusus atau CPMK pada mata kuliah atau materi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan tentang produk dan tingkatannya. Yang kedua, menjelaskan tentang desain merek. Yang ketiga, menjelaskan tentang logo dan labeling. Yang keempat, menjelaskan tentang packaging. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah mahasiswa memahami tentang tingkatan produk, cara mendesain merek, logo, labeling, serta membuat packaging yang menarik untuk melakukan promosi atau strategi pemasaran. Pada metode pembelajaran, mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Pembelajaran akan banyak menekankan peran aktif mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok, melalui student-centered learning, cooperative learning, ceramah, presentasi, dan studi kasus. Mahasiswa diwajibkan untuk membawa dan telah mempelajari materi yang akan diajarkan sebelum acara perkuliahan dimulai. Metode pembelajaran pada perkuliahan ini terdiri dari 40% tutorial, 30% diskusi, dan 30% adalah tugas. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang produk, dinamika, dan pengembangannya. Jadi kita akan fokus terhadap produk, di mana di dalam produk tersebut nanti akan kita bahas mengenai beberapa hal, yaitu mulai dari pengertian produk itu sendiri. Kemudian kita juga akan membahas tentang brand, logo, dan packagingnya. Jadi produk tersebut tidak hanya mengenai seberapa penting produk atau seberapa menarik produk di mata konsumen, tetapi ada hal-hal lain yang juga harus kita pahami. Terutama buat kalian yang saat ini sedang atau berencana untuk menjalankan usaha dan menciptakan produk sendiri. Baik, pengertian dari produk itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memperoleh perhatian, dibeli, digunakan, dan dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Ini menurut Kotler dan Keller. Tahu kan siapa Kotler dan Keller? Siapa? Bapak pemasaran dunia. Di mana buku beliau itu menjadi referensi bagi para penulis buku pemasar lainnya di seluruh dunia. Termasuk mungkin kalau kalian punya buku manajemen pemasaran, punya Prof. Suharno yang warna merah ataupun hijau, beliau juga mengambil referensi dari Kotler dan Keller. Nah, produk bukan saja barang dan jasa, tetapi juga ada pengalaman, organisasi, orang, tempat, dan ide. Maksudnya apa sih kok orang ataupun ide dimasukkan ke dalam jenis produk? Memang di sini kalau yang pada umumnya orang tahu mengenai produk itu sendiri, bisa dikatakan produk itu bisa barang ataupun jasa, tapi ternyata lebih luas dari itu. Kalau jasa itu seperti misalnya kamu
pergi ke bengkel atau kamu pergi ke salon menikmati jasa mereka ya. Tapi di sini sebenarnya kalau jasa itu bisa diklasifikasikan berdasarkan misalnya ide seseorang. Ide seseorang misalnya konsultan, guru, pengacara, ide. Tetapi yang dibeli bukan orangnya, tetapi idenya. Kamu menggunakan jasa mereka untuk menggunakan ide mereka. Oke, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut mengenai ini. Dan di sini ada beberapa tingkatan produk. Tingkatan produk ini mulai dari manfaat inti, perwujudan produk, dan tambahan. Nah, kita akan membahas mulai dari yang terdalam dulu. Kalau kalian bisa melihat di sini, yang paling dalam, atau kalau dilihat di lingkaran yang kecil ya, paling kecil. Ini adalah manfaat inti. Manfaat inti itu adalah kalau kita seandainya membeli handphone manfaat utamanya apa? Komunikasi, terus apa lagi? Penyimpanan apa? Penyimpanan data. Buat foto-foto, dengerin musik, lihat nonton video ya, kemudian bersosialisasi dengan kawan, dengan family gitu kan melalui handphone tersebut. Itu adalah manfaat inti yang berada di paling dalam ini. Kemudian di lingkaran yang kedua ini adalah perwujudan produk. Perwujudan produk ini adalah keseluruhan bentuk perwujudan produk seperti desainnya, kemudian kualitas, merek, label, warna, ukuran, kemasan. Contohnya masih handphone tadi. Mau handphone apapun itu, mau Android ataupun Apple. Di situ perwujudan produknya seperti apa kalau Apple? Ada logo Apple-nya, benar. Ada logo Apple yang sudah digigit ya, yang sudah digigit. Kemudian kalau Android kembali lagi rata-rata ya hampir sama desainnya, tetapi kalau misalnya Samsung itu sudah mengeluarkan yang lipat-lipat dong ya. Itu tentunya berbeda desainnya dengan Android yang lain yang mungkin belum mengeluarkan yang fold atau flip seperti itu. Jadi manfaat yang kedua ini adalah perwujudan produk ya yang bisa kita lihat ya secara langsung kita lihat dan kita sentuh, oh begini produk wujudnya. Lalu yang paling luar ini adalah tambahan. Tambahan ini misalnya sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat tapi bisa kita dapatkan pada saat itu juga atau setelah kita membeli produk itu. Misalnya instalasi, kemudian free antar atau ini apalagi kesempatan mendapatkan undian atau garansi. Biasanya yang paling luar ini bisa dikatakan juga service after sales-nya. Tahu kan service after sales? Apa itu? Pelayanan setelah melakukan pembelian. Jadi service after sales itu hanya didapatkan ketika kalian membeli di toko tersebut gitu. Kalau service after sales setelah kamu beli HP apa? Garansi. Casing ya, dapat casing, soft cash. Cashback misalnya berapa? Dapat apa? 50.000 kalau kamu beli di mana? Oh iya dapat ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, otomatis kalau mau membuat suatu produk dan supaya produk itu disukai, dibeli sama masyarakat atau calon customernya, otomatis diperlukan apa? Oke, itu cara supaya produknya diketahui oleh calon customer atau masyarakat ya. Orang yang belum membeli itu diiklankan supaya mereka tahu bahwa kamu punya produk ini. Tetapi tentunya sebelum mengarah ke situ, tentunya kamu harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh calon pelangganmu. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu. Produk itu nggak hanya bisa dikatakan, ini loh produk, saya punya produk ini, beli dong. Ibaratnya gini, ini waktu pada saat saya beli, ini tidak langsung seperti ini. Pasti ada embel-embelnya terlebih dahulu. Kalau begini telanjang. Nah, ini pun juga sebenarnya ada tulisan lain sebelum saya beli. Nah, itu namanya atribut produk. Atribut produk ini semacam ini.
mereknya, kemudian pengemasannya, pelabelannya, dan pelayanan pendukung produknya. Jadi kalau kalian beli suatu produk, ibaratnya beli gorengan apapun, kamu nggak langsung beli gorengan tersebut, bawa gorengan dengan tanganmu tentunya. Kalau apalagi beli banyak ya, tentunya ada pembungkusnya terlebih dahulu. Di depan ada orang jual gorengan, itu kan ada, kamu tahu itu punya siapa? Tahu punya Bu Anggi, walaupun dia mereknya, anggap aja itu adalah gorengan Bu Anggi. Seperti itu. Jadi kita di setiap produk itu supaya orang itu mudah mengingat, otomatis kamu harus memberikan nama pada produkmu. Atau yang bisa dikatakan merek atau brand. Nah, kita akan bahas brand itu sekarang. Building strong brand katanya. Buat brand. Tujuannya buat apa? Ada yang tahu? Buat kenal, buat apa lagi? Identitas, buat apa lagi? Buat pembeda siapa dengan siapa? Kompetitor yang memiliki produk yang sama. Oke, kita akan menjelaskan brand. Tadi produk sudah secara singkat, sekarang kita akan membahas tentang brand nih. Apa yang dimaksud dengan brand atau merek bahasa Indonesianya ya? Merek adalah nama, simbol, tanda, rancangan, atau sebuah kombinasi dari beberapa hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran. Wah, keren. Ternyata benar jawabannya. Udah pada kapal mati nih pengertian merek. Merek adalah suatu kepribadian dari sebuah perusahaan. Jadi karena merek itu mencakup filosofi dari perusahaan, budaya, produk atau jasa, dan kemudian semua merek membawa pengalaman unik kepada pelanggan dalam jangka panjang dan membentuk afiliasi dengan nama merek perusahaan. Dan merek ini untuk membedakan perusahaan dari para pesaingnya. Ya ibaratnya kamu dengan dia memiliki produk yang sama, tetapi kamu tidak memberikan nama pada produkmu. Otomatis orang bingung. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Produknya sama. Sama seperti misalnya kamu pergi ke kantin, ada dua penjual risol yang berbeda, ya. Tapi kualitasnya mungkin berbeda juga, ya nggak? Rasa isinya juga berbeda. Kamu kalau mereka tidak memberikan brand di situ atau nama pada setiap risol mereka, kamu akan mengira penjualnya sama, padahal berbeda di situ. Nah, misalnya salah satu risol tersebut rasanya nggak enak, kemudian ternyata tidak sesuai dengan lidahmu, otomatis kamu akan menganggap risol yang satunya juga akan rasanya sama. Oleh karena itu harus dibuat nama di situ atau brand untuk membedakan ini si risol A dan risol B gitu. Nah, kita ambil contoh di sini. Mau minum apa misalnya? Mau minum apa? Mau minum Starbucks katanya. Kamu menyebut Aqua, kamu menyebut Starbucks di situ, karena sudah terngiang-ngiang di benakmu, di kepalamu di situ bahwa merek kopi ya Starbucks, merek air minum ya Aqua, padahal ada yang lain, ya nggak? Ngomongin kopi, siapa nggak kenal sama merek ini? Kenal. Mau Fore kah? Mau? Cukup kamu bilang, nah ini brand mereka. Apalagi brandnya udah kuat, udah terkenal, ya kan? Udah terkenal. Gampang banget untuk menyebutkan mau kopi yang mana. Harganya sama nggak? Beda. Kalau kopi kenangan dari berapa hingga ke berapa? Kalau ini? Ada yang 30-an ya ke atas ya. Jadi lebih murah. Ya, tapi kayaknya lebih bergengsi kalau kamu nongkrong di kopi sore karena harganya sama seperti kamu nyebutin kopi Starbucks tadi. Ibaratnya kamu bisa lebih ngerasa apa ya? Bergengsi kalau kamu nongkrong di sana daripada nongkrong di kopi Daeng mungkin. Nah, itu contoh brand sendiri secara singkat. Misalnya, kalau ada pertanyaan seperti ini. Jeko. Oh, oke. Ada Jeko. Mau donat apa ya? Ada Jeko, ada Dunkin Donat. Sama-sama donat, ya, sama-sama donat, tapi mereka memiliki ciri khas yang berbeda.
Bedanya apa? Teksturnya? Teksturnya Jeko lebih kopong. Oh, saya kira sih lebih kopong ya. Tapi tidak bikin enek. Dan hmm? Tergantung store. Oke. Nah, kalau Dunkin Donut dia padat. Mungkin tergantung store lagi kata dia. Ya nggak tahu. Lebih enak Dunkin. Oh. Kembali ke selera masing-masing kalau itu. Ya pada intinya kalau kamu mau donat yang kopong pergi ke sini, mau donat yang padat pergi ke sini. Sudah hafal lah mereknya ya. Nah, ada beberapa masukan ya atau beberapa ciri untuk membuat brand. Harus gimana sih kalau buat brand itu? Yang pertama, gunakan nama yang berasal dari ciptaanmu sendiri dan gunakan nama yang khas, khusus dan yang menarik. Paham maksudnya? Pada intinya, kamu jangan ngikutin nama brand orang. Ya, jangan ngikutin nama brand orang, nanti akibatnya akan terjadi seperti ini. Ini adalah kasus yang pernah terjadi. Pernah tahu kan? Apa? Yang ini punyanya Ruben Onsu, yang ini punyanya Benny Sujono. Sama-sama geprek bensu. Yang kalah itu Ruben. Karena yang awal mula itu adalah memang si punya Benny Sujono ini. Benny Sujono awal mulanya, baru Ruben ikut buat juga karena namanya sama-sama Bensu ya. Diakhiri Ruben Onsu dan Benny Sujono ini. Sampai ke pengadilan pada saat itu, setelah di pengadilan ditetapkan bahwa yang menang ini. Ini kenapa sih kok Ruben ikut-ikutan ya? Kalau di berita pada saat itu kan lagi viral banget ya. Di berita itu si Benny Sujono ini duluan dia buat usaha. Kemudian siapa adiknya Ruben itu? Jordi dia kerja sama si Benny Sujono entah sebagai marketing atau sebagai bagian apa, pokoknya ikut serta di bisnisnya si Benny Sujono tersebut. Kemudian karena dia sudah tahu mengenai bisnisnya atau seperti apa, dia langsung mungkin balik usaha si Benny Sujono, entah si Jordi ngomong apa sama Ruben, akhirnya jadilah Ruben Onsu itu. Ruben Onsu Bensu yang satunya ini. Tapi duluan si Benny Sujono. Nah, gimana supaya merekmu itu tidak sama? Haki. Dibuatkan hakinya. Karena ini duluan si Benny Sujono ya, menang dia. Tapi masih pakai geprek Onsu, cuma beda slogan aja. Si Benny Sujono seperti ini. I am, ayam. Kenapa? Iya. Tetap juga dia masih menjalankan usahanya pada saat itu. Lalu jalankan proses dengan konsisten. Jangan pernah berniat untuk mengganti merek karena akan membingungkan pelanggan Anda. Bener apa enggak tuh? Karena kalau pelangganmu udah tahu kamu punya merek A, ya mereka akan selalu mengingat merek A tersebut. Oh iya, awesome, bener. Tapi mungkin ada filosofi tersendiri kenapa dia mengganti. Pasti ada alasan tersendiri dia. Padahal udah banyak yang kenal KKV. Kemudian jangan terburu-buru dalam menentukan dan mendaftarkan merek Anda. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu nggak? Jadi berkaitan dengan masalah tadi, kalau karena adanya kelabilan, maka dia nanti bisa mengganti jadi membuat customer jadi. Ya, betul sekali. Supaya customer itu tidak bingung ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga, jalankan secara perlahan namun pasti agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Si Hafiz punya usaha kangkung, tapi kemarin dia gonta-ganti brand kayaknya. Ganti nama. Ya itulah.
betul tidak masalah karena dia belum mengesahkan, tapi jangan sampai brandmu ini udah duluan diambil orang. Nah, otomatis kamu harus lihat dulu, sudah diambil orang, sudah ada yang punya belum brandmu tersebut. Di mana melihatnya? Di Haki tersebut, buka websitenya. Nanti situ ada pilihan, misalnya nama merek pada suatu produk, nah nanti keluar itu. Kalau belum, ini kesempatan buat kamu untuk mendaftarkan di Haki tersebut. Itu biar aman. Tapi otomatis supaya gini, maksudnya gini, ibaratnya kalau belum pasti ya kamu akan melakukan akan mendaftarkan brand tersebut ke Haki atau tidak, ya otomatis kamu harus konsisten terlebih dahulu menjalankan bisnismu itu. Lihat, ini banyak yang minat nggak sih produknya dengan produk saya? Kayak gitu. Kalau seandainya tidak banyak yang minat kan berarti ada kesalahan terhadap produkmu. Kalau banyak yang beli ya udah patenkan aja. Jangan ragu. Nah, untuk mendaftarkan merek Anda dan brand yang Anda miliki karena Anda akan merasakan manfaatnya. Tadi sudah kita bahas, daftarkan ke Haki. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan mengenai produk dan brand tadi. Ya. Saya mau teknikal ingin bertanya, kira-kira ini bagaimana ya jika seandainya kan saya kan membuat brand tuh. Nah tiba-tiba saat beberapa tahun kemudian tiba-tiba tuh datang sebuah usaha yang baru, tapi brandnya tuh bersama. Oke. Nah kira-kira tapi ini saya ini nggak mau gitu mau ubah brand saya karena ini brand itu sudah saya lakukan sudah lama banget ya. Baik. Kira-kira bagaimana ya? Baik, kita tampung dulu. Pertanyaan berikutnya. Nama saya Cynthia Olesari. Saya ingin izin bertanya, apa yang harus dilakukan agar produk kita sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan? Oke, pertanyaannya Cynthia dan Fikri. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan yang lain, akan saya jawab terlebih dahulu mengenai dua pertanyaan ini dulu ya. Yang pertama, tadi dari pertanyaannya Fikri, gimana sih supaya nggak ada orang lain yang mengikuti nama kita, nama brand kita ya. Padahal kita udah lama nih brand kita, tetapi tiba-tiba muncul ada seorang pesaing yang mengikuti nama brandmu, gitu ya Fikri. Produknya sama nggak? Baik, misalnya sama-sama makanan gitu ya. Oke, kalau seperti itu, mau berapa lama pun kamu membuat brand tersebut, tetapi jika kamu tidak mendaftarkan brand tersebut di Haki, ya itu sama aja bohong. Dalam artian gini, kamu tidak bisa menuntut ketika orang yang baru tadi, walaupun duluan kamu, kemudian dia duluan dia nih yang buat Haki, yang mendaftarkan mereknya ke Haki, tetap dia yang menang daripada kamu. Oleh karena itu, kalau kamu sudah yakin terhadap usaha atau produkmu, kamu udah punya brand, segera daftarkan ke Haki tersebut. Supaya apa? Supaya orang lain tidak mengikuti nanti. Jika tetap ada yang mengikuti, dia akan kalah. Kenapa? Karena kamu udah duluan. Seperti tadi yang saya jelaskan, seberapa lama pun kamu membuat brand tadi, duluan kamu, tetapi kamu belum mendaftarkan ke Haki, dan keduluan dia kamu yang kalah. Begitu. Jelas ya, Fikri? Kemudian pertanyaan kedua dari Cynthia, untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan, otomatis juga kamu harus melakukan survei terlebih dahulu. Apakah kamu perlu terjun ke lapangan? Tidak perlu. Tetapi misalnya kamu harus mengetahui apa sih yang lagi ngetren, apa sih yang misalnya masyarakat di Balikpapan ini butuhkan, sukanya apa mereka. Kemudian kamu bisa melakukan riset yang lain, tidak hanya melalui tren, tetapi memang dari keseharian mereka, kemudian bisa melihat dari kebiasaan mereka, pola hidup mereka, bisa mencari tahu dari hal-hal kecil seperti itu, Cynthia. Kalau untuk memasarkan suatu produk, itu nanti akan kita bahas di minggu berikutnya, supaya produkmu itu tidak salah jatuh ke tangan konsumen, itu diperlukan yang namanya pengelompokan masyarakat atau calon pasar yang akan kamu tuju nanti berdasarkan misalnya demografis, geografis, ya psikografis, dan lain sebagainya. Itu namanya segmentasi ya. Pernah juga kita bahas sedikit masalah itu, tapi kita akan bahas lebih lanjut nanti minggu depan. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas logo. Tahu kan logo? Ada gambaran sudah mengenai logo? Ada dong. Nah, pengertian dari logo. Logo merupakan ilustrasi grafis dari identitas merek perusahaan
dan representasi visual yang mudah dikenal sebagai nama, simbol, merek dagang, atau warna yang ditetapkan. Kalau kamu melihat suatu logo dari brand terkenal tanpa menyebutkan nama brandnya aja, pasti kamu udah tahu ini logo dari apa. Contohnya, Apple. Nah, walaupun kita lihat seperti ini ya, logo ini ya. Logo ini kok sederhana sekali. Kalau kalian mau membuat sebuah logo pada produk kalian, pasti kalian mikir bagusnya gimana ya logonya ya. Walaupun simpel pasti ada sejarahnya. Ini sejarahnya apa ya? Ya, betul. Apelnya digigit. Pada saat itu dia sedang makan apel, digigit apelnya tersebut, udah jadi. Ya, jadi logo Apple. Hanya berdasarkan seperti itu. Tetapi kan sekarang kita kan mau buat logo kan nggak semudah itu ya. Kadang kita mikir berminggu-minggu gimana logo brand kita. Tujuannya apa? Ya nggak salah itu. Nggak salah kamu mikirinnya lama. Karena itu yang mau kita pakai untuk selamanya kan. Nah, seperti ini adalah dari beberapa brand-brand terkenal yang walaupun misalnya ini tanpa ada tulisan Gojek pun ini kita tahu logonya apa. Gojek. Ini misalnya tanpa ada tulisan ini kita tahu logonya apa. Ya. Oke. Seperti itu ya. Memang kita perlu mikir dulu mau buat logo yang menarik itu seperti apa. Biar nggak norak misalnya, biar ada artinya. Kalau sekarang kan ada AI itu gampang banget buat logo kayaknya ya. Apalagi di zaman sekarang ini mahasiswa di usia kalian itu cara berpikir kreatifnya itu kreatif sekali. Nggak sampai berhari-hari buat logo udah jadi. Kalau susah mau buat logo biasanya ada jasa. Ada jasa desain logo, tinggal kamu sebutkan aja filosofinya gimana, mau diapakan. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah ke packaging. Ini adalah faktor penting juga dalam dunia pemasaran ya. Apalagi kalau punya produk, tahu nggak tujuan kamu kenapa harus dibuat packaging? Selain menarik identitas, selain itu? Oke, supaya melindungi produknya, biar apa dilindungi? Kalau makanan supaya higienis, minuman supaya higienis, obat supaya higienis, skincare supaya higienis, tentunya ya. Supaya apa lagi? Pembeda bener, tahan lama bener. Betul sekali. Oke, setelah ini kita menjelaskan tentang kenapa sih kamu harus buat packaging juga. Karena packaging tadi fungsinya untuk melindungi dari debu, dari kuman, dari kotoran ya. Apalagi itu produknya makanan yang kita konsumsi. Kemudian untuk membangun kepercayaan. Kenapa kok harus membangun kepercayaan nih? Karena kalau packagingnya nggak bagus, ragu. Ragu untuk membeli. Kadang orang tuh membeli produk hanya karena packagingnya yang lucu. Jadi ini kita tidak bisa mengingkari ya bahwa packaging itu adalah faktor penting dalam promosi juga. Kadang kita tuh lebih lihat packaging daripada isinya. Isinya biasa aja sebenarnya. Tetapi dia karena mengemasnya dengan cara yang unik dan lucu tersebut, dia jadi jualnya ya agak mahal. Tambah daya tarik dan memberikan kepuasan serta menambah keunikan. Nah, ini packaging dari produk mahasiswa Stipan. Nah, ini manajemen pemasaran kakak kelas kalian. Sebelumnya saya suruh buat produk. Jadi dia tidak hanya membuat produk, tetapi saya minta juga packaging yang bagus juga supaya kalau praktek sekalian gitu. Pelabelan sekarang. Pelabelan itu segala informasi mengenai produk yang dimasukkan ke dalam kemasan. Benar. Jadi kalau buat packaging itu nggak kosong, bukan cuma berisi gambar aja, tetapi segala informasi mengenai produk. Mulai dari apa? Mulai dari brandnya, kemudian nama perusahaannya, alamat perusahaannya, komposisinya, expire-nya kapan. Pokoknya segala informasi yang ada di produk tersebut dicantumkan ke packaging tersebut. Itu namanya labeling. Baik, untuk waktunya kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan minggu depan. Setelah ini kita akan praktek mengerjakan tugas. Baik.